Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Herman Jambe. Kali ini saya akan membahas tentang hakikatnya sholat. Mungkin banyak dari kita yang belum paham apa itu sholat. Sholat sebetulnya berasal dari bahasa Arab. Bahasa Indonesianya adalah hubungan. Jadi sholat itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya adalah hubungan. Bahasa Inggrisnya adalah kontak. Sholat dengan Allah disebutlah hubungan dengan Allah disebutlah sholat. Sedangkan hubungan dengan manusia disebutlah sholaturahmi. Jadi sholat itu adalah hubungan. Sedangkan hubungan manusia dengan Allah sebenarnya adalah hanya dirinya dan Allah yang tahu. Ketika hubungan manusia dengan Allah diperlihatkan kepada manusia dan harus dilihat oleh manusia, maka belum ikhlas dalam beribadahnya. Karena masih ada nilai ingin dilihat, ingin dianggap baik. Itu masih dalam nafsu mutmainnah. Ingin itu adalah nafsu. Meskipun tujuannya untuk berhubungan dengan Allah, tapi masih ada rasa ingin dipuja, ingin dianggap benar, ingin dianggap soleh. Tapi esensi atau inti dari sholatnya tidaklah didapat. Karena sholat itu adalah hubungan manusia dengan Allah yang hanya diketahui dan dirasakan oleh dirinya dan Allah. Tidak ada orang lain pun yang bisa mengintervensi hubungan manusia dengan Allah. Karena itu adalah hubungan pribadi antara dirinya dan Allah. Sama halnya seperti saum. Tidak ada yang bisa mengintervensi hubungan saum. Karena saum ini adalah hubungan dirinya dengan Allah. Jadi ketika kita melihat orang yang tidak saum, apakah kita akan bertindak menjadi Allah? Bertindak sebagai Tuhan, mengadili dan menghukum mereka yang tidak saum? Tidak perlu. Kita bukan Tuhan. Kita hanyalah manusia. Saum itu adalah ibadah kebutuhan dirinya yang melatih sabar dan melatih jujur. Jadi tidak ada hak manusia untuk mengintervensi atau mengikut campur urusan orang lain. Biasanya orang yang selalu ikut campur, orang yang selalu mengganggu, orang yang selalu usil terhadap ibadah yang dilakukan oleh orang lain, itu adalah setan, itu adalah iblis. Ya kan? Iblis itu tujuannya begitu. Orang ketika mau ibadah, dia nongol, penampakan, suka iseng, suka ngurusin ibadahnya orang lain, bukanlah manusia. Itu adalah pekerjaannya jin, setan, dedemit, dan iblis. Lalu bagaimana yang disebut manusia? Manusia tidak punya hak untuk menjustice. Manusia tidak punya hak untuk mengadili benar dan tidaknya ibadah orang lain. Karena sholat ataupun puasa itu adalah hubungan dirinya dengan Allah. Apa hak manusia mengintervensi hubungan manusia dengan Allah? Apa hak manusia mengatur hubungan antara seseorang dengan Allahnya? Bahkan menurut saya, sholat yang baik itu adalah sholat yang tidak diperlihatkan dan tidak dilihatkan kepada orang lain. Sedangkan sholat yang harus terlihat, yang harus nampak oleh orang lain, itu adalah riya. Pengen dilihat. Dia berbuat baik, tapi baiknya masih dari rasa ingin dilihat baik. Baik, ingin dilihat baik. Benar, ingin dilihat benar. Pintar, ingin dianggap pintar. Itu masih di ranah nafsu. Sedangkan sholat itu harus menyerahkan hati, pikiran, dan nafsu kepada Allah. Sholat itu adalah hubungan manusia dengan Allah. Sedangkan hubungan manusia dengan Allah hanya dirinya dan Allah yang tahu. Tidak ada hak manusia untuk mengintervensi antara sholat manusia lain dengan Allah. Maka dengan itu saya menjelaskan dalam ceramah ini.
Salat adalah hubungan manusia dengan Allah yang sudah tidak lagi melalui perantara, karena di dalam diri manusia yang paling dalam ada Nur Muhammad. Itulah yang disebut dengan zat Allah, yaitu di dalam diri manusia yang paling dalam. Ini akan terhubung dengan Allah yang berada di luar diri yang paling luar ketika hati, pikiran, dan nafsunya diserahkan hanya kepada Allah, sehingga tidak ada lagi perantara antara dirinya dengan Allah. Ia terhubung seperti huruf alif. Dia terhubung antara dirinya dengan Allah, antara zat Allah yang berada di dalam diri yang paling dalam dengan di luar diri yang paling luar, terhubung dan terkoneksi. Inilah yang disebut dengan khatir ilham. Maka dirinya akan bergetar, menggigil, dan penuh dengan cahaya ilahi. Sedangkan ritual adalah kebiasaan orang Quraisy yang telah ada sejak dahulu kala, di mana kebiasaan orang Quraisy selalu menghadap ke Baitullah kemanapun mereka pergi. Itulah tradisi atau kebiasaan Quraisy, yaitu ritual. Jadi ada perbedaan antara ritual dan sholat. Ritual adalah kebiasaan yang telah ada sejak sebelum Nabi Muhammad lahir. Bahkan ia telah ada sebelum Ibrahim lahir. Karena ritual itu adalah adat atau kebiasaan, seperti yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad di dalam surat Al-Quraisy, li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatas sita'i wasyaib falyabudu rabbahadal bait. Jadi hanya untuk orang-orang Quraisy lah, mereka yang terbiasa kemanapun mereka pergi, mereka selalu menghadap Baitullah. Artinya, ritual adalah kebiasaan orang-orang Quraisy, yang mana kebiasaan itu juga masih dilakukan oleh orang-orang pada zaman sekarang. Itu yang disebut dengan ritual. Sedangkan sholat adalah apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim sendirian di dalam gua. Tidak ada seorang pun yang melihat bagaimana tata cara Ibrahim ketika berhubungan dengan Allah. Tidak ada seorang pun yang melihat bagaimana ketika Nabi Muhammad berhubungan dengan Allah di dalam Gua Hiro. Karena sholat yang sesungguhnya adalah tahanus. Tahanus yang dilakukan oleh Nabi Muhammad di dalam Gua Hiro. Nah, tersembunyi dari orang dan tidak dilihat oleh orang lain. Karena hanya Nabi Muhammadlah yang tahu dan hanya Allah yang tahu. Orang lain tidak perlu tahu tentang hubungan antara dirinya dengan Allah. Hubungan dirinya dengan Allah yaitu dengan cara menyerahkan hati, pikiran, dan nafsu kepada Allah. Karena 3 elemen hati, pikiran, nafsu inilah yang menjadi penghalang antara manusia dengan Allah. Nah, ketika muncul dalam pikiran kita, kita sudah melakukan sholat yang benar seperti kebiasaan orang-orang Quraisy, maka di sanalah munculnya agama. Maka di sanalah munculnya ego, merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling baik, merasa dirinya yang paling mengenal Allah. Padahal kalau kita lihat dan secara alami kita melihat, saya pernah merhatiin masuk ke dalam ruang bayi, ruang kelahiran di sebuah rumah sakit. Saya nyari-nyari bayi. Saya terus keliling ruangan tersebut sampai ditegur sama dokter dan suster. Bapak lagi ngapain kesini? Gitu. Kata saya lagi nyari tanda agama. Adakah tanda agama di dalam bayi tersebut? Tidak ada satupun bayi yang terlahir dengan tanda agama. Karena bayi ketika lahir, mereka dalam keadaan fitrah. Tidak dijejali dengan berbagai macam hafalan, tidak dijejali dengan berbagai macam doktrin dan dogma. Mereka natural, alami. Lihatlah bayi, tersenyum. Selalu tersenyum. Mereka ketika lapar nangis, nangis natural. Bukan karena terbawa emosi,
bukan karena terbawa oleh amarah dan kebencian. Bayi itu natural dan murni, dan tidak ada satupun tanda agama di dalam bayi yang baru lahir. Lalu kenapa manusia setelah besar saling membenci? Karena mereka sudah dicekoki oleh doktrin dan dogma. Sama halnya seperti binatang, kalau mereka dipisahkan dari komunitasnya, dari kecil mereka dipersatukan, misalnya antara anjing dengan harimau dipersatukan, mereka tidak akan berantem, mereka bisa menjadi teman baik. Kenapa? Karena ketika kecil, semua bayi, mau hewan ataupun binatang, itu natural menggunakan rasa, lebih dominan menggunakan rasa daripada akal, pikiran, dan nafsu. Namun setelah besar, mereka didominasi oleh akal, pikiran, dan nafsu, maka disanalah lahir agama. Bahkan harimau dengan anjing saja, ketika dia masih bayi, ketika dia masih kecil, dia bisa menjadi sahabat yang dekat. Dia bisa menjadi teman yang sangat dekat, bercanda dan senda gurau tanpa batas. Walaupun keduanya memiliki sifat dan karakter yang berbeda. Lalu, mengapa mereka bertengkar, atau seperti mengapa harimau bisa memangsa anjing? Itu disebabkan ketika sudah besar dan mereka memasuki komunitasnya, memasuki kelompok tertentu, akhirnya mereka saling bermusuhan. Tapi kalau mereka dipisahkan dari habitatnya, dari komunitasnya, lalu mereka sejak kecil dipertemukan, maka akan menjadi teman yang baik dan bercanda, meskipun keduanya berbeda karakter dan sifat. Seperti itulah manusia, ketika bayi belum ada yang disebut tanda agama, tapi setelah besar mereka berselisih karena agama. Yang membuat manusia disebut keras kepala bukanlah berarti kepalanya yang keras seperti kerasnya batu. Namun itu adalah sebuah simbol, sebuah ungkapan bahwa manusia disebut keras kepala karena isi yang ada di dalam kepalanya, yaitu akal pikirannya yang selalu merasa benar. Selalu merasa benar, selalu merasa dirinya tahu, selalu merasa dirinya sudah dekat dengan Allah. Itulah kekerasan yang ada di dalam akal pikiran manusia. Kerasnya orang yang merasa sudah paling benar itu adalah seperti kerasnya batu, bahkan melebihi kerasnya batu. Maka tidak ada seorang pun yang dapat membuka pikirannya selain dirinya sendiri yang berserah diri kepada Allah. Artinya, sholat yang sebenarnya bukanlah ritual seperti yang kebiasaan orang-orang Quraisy sejak dahulu. Sholat yang sebenarnya adalah hubungan antara dirinya dengan Allah, yang saya menyebutnya sekarang dengan istilah latihan kejiwaan. Karena hubungan manusia dengan Allah hanya bisa dilakukan oleh jiwa, bukan oleh akal pikiran. Bahkan akal pikiran harus dibuka dulu. Akal pikiran harus terbuka dulu. Karena yang menjadi penghalang sholat atau hubungan manusia dengan Allah dengan latihan kejiwaan atau melatih jiwa adalah akal pikiran. Akal pikiran inilah yang menghalangi hubungan manusia dengan Allah. Maka di dalam sholat ritual pun disimbolkan awalnya itu dengan takbir Allahu Akbar, yaitu menyerahkan pikiran, menyerah kepada Allah saja. Lalu sujud itu menyimpan pikiran di tempat paling rendah. Bahkan dengan pantat pun, dengan suara kentut pun, suara dari pikiran ini lebih mulia suara kentut. Tapi pikiran ini selalu mendominasi. Apalagi pikiran ini terbiasa, menjadi tradisi, menjadi kebiasaan. Akhirnya muncullah merasa paling benar, merasa paling hebat, merasa paling tahu tentang Allah. Padahal semua baru dari katanya. Padahal semua hanya sebuah adat dan tradisi kebiasaan. Maka sholatlah hanya kepada Allah dengan cara berserah diri.
yaitu Islam. Karena Islam itu artinya adalah berserah diri kepada Allah, yaitu menyerahkan hati, nafsu, dan pikiran hanya kepada Allah. Salat itu adalah berserah diri kepada Allah. Salat itu adalah Islam. Islam itu artinya berserah diri kepada Allah, yaitu menyerahkan hati, nafsu, dan pikiran hanya kepada Allah saja. Agar jiwa kita terhubung dengan Allah, maka itu perlu dilatih. Karena yang bisa terhubung antara diri manusia dengan Allah adalah jiwanya. Sehingga yang harus dilatih untuk terus kontak atau untuk terus berhubungan dengan Allah adalah jiwa. Sehingga jiwa ini perlu dilatih. Agar apa? Agar ketika setelah matinya ia dapat kembali kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Untuk itu, kembalilah menjadi Islam. Kembalilah menjadi natural seperti bayi. Kembalilah kepada fitrah. Jam itu meloncat dan back itu ke belakang. Kembali ke fitrah. Itulah makna Idul Fitri yang sesungguhnya, yaitu kembali ke fitrah. Terima kasih. Semoga video yang saya sampaikan saat ini dengan singkat dapat menginspirasi dan menjadi hidayah buat kita semua. Dan terus saksikan video saya, selanjutnya akan dijelaskan lebih detail lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.